Kepribadian introvert adalah mereka yang suka melakukan berbagai macam hal dengan sendirian. Mereka mendapatkan energi mereka saat sendiri dan melepaskan energi dengan cepat saat mereka berada di lingkungan sosial yang padat. Tapi apa sih penyebab seseorang itu bisa menjadi bersifat introvert? Nah, di sini kita akan mengupasnya secara lengkap. Tapi sebelum itu, saya akan mengarah di beberapa pembahasan awal untuk bisa membuat kita lebih memahami penyebab dari sifat introvert tersebut, yaitu dengan menyebut seorang tokoh psikoanalisis yang bernama Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud itu adalah seorang psikolognya. Dia mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari 3 hal yang membentuk kepribadian mereka, yaitu adalah ID, yang mana ID ini sendiri berarti sifat yang dibawa secara alami saat manusia itu terlahir di muka bumi. Jadi hal ini tidak bisa berubah bahkan sampai mereka tua. Itu yang disebut dengan ID. Yang kedua itu Sigmund Freud menyebutkan bahwa ada yang disebut dengan superego. Superego ini adalah kebalikan dari ID, di mana superego itu didapatkan manusia dari nilai moral yang berasal dari luar diri mereka. Bisa dari pelajaran yang didapatkan dari orang tua, kemudian dari lingkungan sekitar mereka. Nah, kedua hal ini dari ID sampai superego ini membentuk sebuah hal yang disebut dengan ego, karakter yang disebut dengan ego. Ego ini adalah disebutkan oleh Sigmund Freud sebagai sebuah pola pikir secara sadar. Nah, misalkan kita dihadapi dengan oleh sebuah situasi, maka ego kita inilah yang memikirkan secara sadar solusi dari perbuatan atau situasi tersebut. Nah, untuk mengarah ke penyebab introvert, ada 2 hal yang bisa kita jadikan acuan berdasarkan apa yang Sigmund Freud ini katakan, yaitu mulai dari ID dan superego. Nah, dari ID sendiri, penyebab introvert yang pertama itu bisa kita katakan mereka itu, orang yang introvert itu ada yang mendapatkan sifatnya atau kepribadiannya itu dari bawaan dari lahir. Jadi saat mereka dilahirkan, mereka itu memang sudah memiliki karakter-karakter atau keadaan-keadaan yang memang sudah cenderung untuk ke arah introvert seperti itu. Misalnya, mereka memang lebih menyukai kesendirian daripada keramaian dari mereka baru lahir. Itu bisa dilihat tanda-tandanya. Kemudian yang kedua, itu orang yang introvert itu bisa disebabkan oleh kemampuan sosial mereka yang memang dari kecil itu tidak terlalu signifikan berkembangnya. Jadi secara ID atau secara lahiriah, mereka itu memang tidak memiliki kemampuan sosial yang mumpuni atau yang bagus, lebih sebagus orang lain pada umumnya atau sebagus orang ekstrovert. Jadi mereka itu cenderung untuk mengisolasi diri, lebih senang dengan dunia mereka sendiri dari lahir. Kemudian mereka lebih senang dengan permainan mereka sendiri tanpa ikut bermain bersama teman. Nah, hal ini muncul karena kebiasaan untuk menyendiri dari lahir, dari kecil itu. Jadi perkembangan sosial mereka itu jadi tidak sebagus anak-anak pada umumnya. Jadi alhasil saat besar tetap kepribadian mereka itu sama menjadi seseorang yang introvert karena perkembangan sosial tidak bagus peningkatannya seperti itu. Itu dari ID. Kemudian kita mengarah ke superego. Superego sendiri ini adalah nilai moral dari luar seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, orang yang mendapatkan orang yang bersifat introvert yang disebabkan oleh superego adalah mereka yang pertama itu kondisi lingkungan, ya mereka yang terpengaruh oleh lingkungan mereka. Misalnya terkait masalah lingkungan, misalnya lingkungan seseorang itu berada dalam suatu situasi lingkungan yang mereka itu keras lingkungannya seperti itu. Misalnya lingkungan mereka itu tidak sehat. Jadi orang tua
cenderung untuk mengarahkan anak mereka untuk menghindari bersosialisasi di lingkungan yang tidak sehat yang mereka miliki di lingkungan mereka itu. Alhasil karena hal itu mereka jadi terbiasa dengan kesendirian, yang mana pada akhirnya membentuk kepribadian introvert mereka. Oke, masih tentang superego, masih dalam bidang superego, kita akan mengarah ke perubahan lingkungan. Nah, sifat introvert yang terjadi atau yang dimiliki oleh seseorang dalam aspek perubahan lingkungan ini biasanya dihadapi oleh mereka yang orang tuanya itu bekerja pindah-pindah. Ya, entah mereka itu pindah dari satu kota ke kota lain dalam waktu yang cepat. Misalnya dalam waktu 2 tahun mereka pindah 2 kali. Karena mereka belum punya waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, jadi mereka sebelum benar-benar bisa beradaptasi mereka sudah pindah lagi. Jadi itu membuat mereka itu cenderung untuk tertutup dan memiliki kecenderungan untuk bersifat introvert, karena mereka itu nggak nyaman gitu untuk berhadapan dengan lingkungan baru secara terus-menerus bergantian gitu. Itu akan membuat mental mereka terguncang, akhirnya mereka memilih untuk jadi lebih pendiam atau lebih introvert daripada yang seharusnya seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah kecenderungan untuk merenung. Kecenderungan ini mungkin adalah satu-satunya sifat yang mengarah kepada ego ya, yang tadi yang disampaikan oleh Sigmund Freud itu. Jadi ego ini kan adalah pola pikir secara sadar. Nah, kesadaran ini bisa membentuk sebuah kebiasaan-kebiasaan. Karena kita kalau kita sadar melihat sesuatu peristiwa di depan, kita pasti akan memikirkan solusinya. Itu adalah ego. Nah, ego di sini yaitu tentang kebiasaan ya. Kebiasaan seorang introvert yang menyebabkan mereka menjadi bersifat introvert adalah mereka yang cenderung suka sekali merenung. Itu bisa menyebabkan orang menjadi bersifat introvert. Karena kecenderungan untuk merenung itu membutuhkan sosial yang minim atau kesendirian. Mereka butuh isolasi diri yang cukup cukup sunyi bagi diri mereka untuk bisa membuat mereka sibuk dengan pemikiran mereka, karena distraksi yang ada itu sangat sedikit. Nah, kemudian berikutnya itu adalah belajar, metode pembelajaran yang mereka lakukan itu, yang mereka terapkan sedari kecil itu adalah, atau yang mereka dapatkan dari pelajaran itu adalah pembelajaran dengan proses belajar mendalam secara mandiri seperti itu. Kebiasaan ini juga bisa membentuk perilaku introvert, karena kebiasaan untuk belajar secara mandiri itu akan membuat mereka tidak nyaman saat mereka berhadapan dengan situasi belajar kelompok seperti itu. Jadi ya, kebiasaan itu bisa menjadi peranan yang sangat penting dari munculnya sifat introvert seseorang. Nah, jadi itu saja ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.